Hadza ini ma adalah perkara istaddat yang sangat ilaihi kepada ma perkara itu hajatul roghibina kebutuhan orang-orang yang antusias di dalam takmilati menyempurnakan tafsiril Qur'anil Karim tafsir Al-Qur'an Al-Karim alladzi yang alafa menyusun tafsirul Quran al-imamu imam al-muhaqqiq ahli tahqiq Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimah mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Imam Jalaluddin Allah wa tatmimi dan melengkapi ma perkara fata yang tertinggal Imam Jalaluddin kepada ma wahwa dan perkara yang tertinggal itu min awali dari awal suratil baqarati surah al-baqarah ila akhiri sampai ke akhir al-Isra'i surah al-Isra. Ya, alhamdulillah. Ibu Zidni Husna Ahmad. Ibu Zidni, enggak? Iya Pak Ustadz. Saya coba Pak Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ini ma perkara istadat yang sangat ilaihi kepada perkara atau kepada ma hajatu roghibina kebutuhan orang-orang yang antusias di dalam takmilati menyempurnakan tafsiril Qur'ani yang mentafsirkan tafsiril Qur'anil Karim tafsir Quran tafsiril Qur'anil Karim tafsir Quran alladzi yang alafa yang menyusun tafsirul Quran ya al-imamu imam al-munakik ahli tahqiq Jalaluddin al-muhaqqiq ahli tahqiq Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli as-Syafi'i rohimah mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Imam Jalaluddin Allahu Allah wa taknimi dan melengkapi ya Pak Ustadz ya. Iya. Ma perkara fata yang tertinggal Imam Jalaluddin kepada ma wahwa dan perkara yang tertinggal itu min awali dari awal suratil al-Baqarah surat al-Baqarah ila sampai ke akhir al-Isra. Akhiri Bu, akhir al-Isra'i surat al-Isra. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah mukadimah tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mana merupakan murid dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu memulai kitabnya atau susunannya itu dari surat Al-Baqarah, sehingga muqaddimahnya ditulis sebelum masuk ke tafsir surat Al-Baqarah. Jadi ini adalah muqaddimah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Kemarin kita sudah sebelumnya ya, alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an limazidihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Biasa ya kalau para ulama menulis kitab dan juga kalau mau mulai berbicara, berkhutbah gitu, itu mereka memulainya dengan bacaan hamdalah. Hamdalah
bismillah dulu, terus setelah itu hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makanya kita pun kalau misalnya akan berbicara atau akan menulis kitab atau menulis buku, alangkah baiknya kita melakukan tertib seperti ini juga, supaya isi buku yang kita tulis atau isi dari pembicaraan kita itu menjadi berkah, menjadi manfaat. Karena tidak ada gunanya kita menulis sesuatu, buku atau berbicara, kalau itu tidak ada manfaat. Makanya ini pun merupakan sebuah doa ya. Bacaan basmalah dulu, hamdalah, lalu sholawat. Nah, di sini Imam Jalaluddin redaksinya ya, alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi. Beliau memuji kepada Allah hamdan dengan pujian muwafiyan. Muwafiyan itu yang memenuhi li ni'amihi terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ni'am. Ni'am itu jamak dari kata nikmat. Ya, ni'amun gitu. Ini ni'amun itu artinya nikmat-nikmat gitu. Jamak mufradnya itu ni'matun. Ini pembahasan bahasanya ya. Ni'am itu jamak dari ni'matun. Jadi kalau ni'matun itu nikmat, sebuah nikmat, suatu nikmat. Kalau ni'amun itu nikmat-nikmat. Gitu. Tentunya mengapa beliau menulis dalam bentuk jamak? Karena nikmat Allah itu banyak sekali, sangat banyak dan bahkan tidak terhitung. Hamdan muwafiyan li ni'amihi. Setiap nikmat, setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, satu-satunya nikmat gitu. Setiap satu nikmat itu mengharuskan kita untuk memuji atau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan, itu entah berapa miliar, entah berapa ratus miliar kan kehitung. Artinya kalau harus setiap nikmat itu kita respon nih. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan bacaan hamdalah, dengan kesyukuran, maka itu akan banyak sekali kita harus bersyukur. Nah, makanya di sini beliau mengatakan muwafiyan. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi. Aku memuji kepada Allah dengan pujian yang mencukupi yang memenuhi seluruh nikmat yang Allah berikan kepadaku, kepada seluruh nikmat yang telah diberikan gitu. Jadi itu adalah bersyukur dengan cara dengan satu kali bacaan hamdalah, tapi kita niatkan bahwa ini adalah hamdalah untuk atau pujian untuk seluruh nikmat yang sudah diberikan. Alhamdulillah hamdan muwafiyan. Dan sebenarnya sebanyak apapun kita bersyukur, itu akan selalu kurang kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian mukafi'an limazidihi. Mukafi'an dan yang mencukupi limazidihi kepada tambahannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beliau bersungguh-sungguh ya di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an limazid. Dan hamdalah itu adalah kalimat bersyukur, ya, kalimat yang kita gunakan untuk bersyukur. Dan itu adalah